Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadif Asnani, kelas 1A dengan NIM 205130007. Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Rostina Sundayana MPD selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dan TIK. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang menentukan volume kerucut dengan menggunakan pendekatan rumus dari volume tabung. Indikator pembelajaran kali ini ada dua ya. Yang pertama, menentukan rumus volume kerucut. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. Lalu untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik mampu menentukan rumus volume kerucut dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan persamaan volume kerucut dengan cermat dan teliti. Sebelum membuktikan rumus volume kerucut, terlebih dahulu saya akan mengingatkan tentang pengertian kerucut. Lalu, apa itu pengertian kerucut? Nah, pengertian kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Kerucut juga memiliki dua sisi, satu sudut dan satu rusuk. Lalu, sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tetapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Selanjutnya, unsur-unsur volume kerucut. Unsur-unsur volume kerucut ini ada 5. Yang pertama ada titik O. Titik O merupakan pusat dari lingkaran. Yang kedua ada alas kerucut berbentuk lingkaran. Yang ketiga ada garis OR adalah jari-jari alas kerucut. Yang keempat ada garis UR atau garis ini disebut dengan garis pelukis kerucut. Yang terakhir atau yang kelima ada garis UO disebut tinggi kerucut atau T. Ya, ada contoh-contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama ada topi ulang tahun. Selanjutnya ada corong es krim, juga ada nasi tumpeng, dan juga ada kecaping atau pelindung kepala. Kita membuktikan rumus dari volume kerucut. Terlebih dahulu kita akan membahas sedikit materi tentang rumus volume tabung. Apa sih rumus volume tabung itu? Apakah ada yang tahu? Nah, rumus dari volume tabung adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi, yang berarti luas alasnya sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Jadi dapat kita simpulkan volume tabung sama dengan Pi sama dengan Pi R kuadrat dikali T. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah peragaan untuk membuktikan rumus volume kerucut. Alat yang diperlukan untuk peragaan kali ini, yang pertama ada satu buah tabung, yang kedua satu buah kerucut, dan yang ketiga ada beras cukupnya. Lalu untuk membuat alat dan bahan membuat kerucut dan tabung ada 6. Yang pertama kertas karton, yang kedua gunting, yang ketiga double tip, yang keempat penggaris, yang kelima jangka, dan yang keenam pensil. Saya akan memberikan sebuah alat peraga untuk menentukan rumus dari volume kerucut. Di sini ada satu buah tabung dan juga satu buah kerucut dan juga beras. Tabung dan juga kerucut ini dengan syarat harus memiliki diameter yang sama dan juga tinggi yang sama. Nah, saya di sini menggunakan tinggi 8 cm, kedua-duanya sama. Ini saya buktikan 8 cm sama dan juga diameternya berukuran 7 cm, keduanya sama. Lalu saya coba masukkan ke sini dan ukurannya juga sama. Lalu selanjutnya saya akan memperagakan berapa isi
satu kerucut ke dalam isi satu tabung. Nah, kita masukkan pertama beras ke dalam satu buah kerucut, lalu nanti kita tuangkan isi dari kerucut ini ke dalam satu buah tabung. Jangan lupa juga dihitung berapa kali pengisian kerucut ke dalam satu buah tabung. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama supaya tabung ini terisi penuh. Lalu kita masukkan lagi isi dari kerucut ini ke dalam satu buah tabung tadi. Lalu kita masukkan lagi sampai tabung terisi penuh. Dan ingat, hitung berapa kali pengisian satu buah tabung dengan diisi satu buah kerucut. Masukkan lagi ke dalam tabung seperti hal tadi. Dan tabung ini terisi penuh dengan menggunakan 3 isi dari kerucut. Nah, di sini ada keterangan untuk rumus volume kerucut. Ada L sama dengan luas permukaan kerucut, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. 22/7 itu digunakan untuk bilangan kelipatan 7 dan 3,14 digunakan untuk bilangan yang bukan kelipatan 7. R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi kerucut, dan E sama dengan garis pelukis. Jadi kesimpulan rumus dari volume kerucut sama dengan volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau sering ditulis volume sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Jadi terbukti bahwasannya peragaan tadi itu benar, bahwa satu buah tabung itu terisi penuh dengan 3 kali isi dari kerucut. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 10,5 cm dan tinggi 20 cm, maka volumenya adalah. Nah, kita ke penyelesaiannya ya. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, supaya kita lebih mudah, terlebih dahulu kita cari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakannya. Nah, kita cari apa yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah sebuah kerucut memiliki jari-jari dan tinggi. Berarti yang diketahuinya adalah jari-jari 10,5 cm dan tinggi 20 cm. Maka kita tulis diketahui jari-jari sama dengan, nah jari-jarinya 10,5 cm. Lalu satu lagi yaitu tinggi sama dengan 20 cm. Nah, lalu kita cari apa yang ditanyakannya. Nah, yang ditanyakannya itu adalah maka volumenya. Berarti yang ditanyakannya volumenya adalah Nah, langsung kita jawab. Setelah kita mengetahui dan mencari apa yang ditanyakan dan diketahuinya, maka kita jawab. Karena yang ditanyakannya itu adalah volume kerucut, maka kita tulis rumus dari volume kerucut. Nah, karena kita sudah mengetahui rumus dari volume kerucut itu adalah volume sama dengan
1/3 dikali volume tabung, atau 1/3 dikali volume tabungnya itu apa? Volume tabung itu pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, kita tulis 1/3 kita ke bawahkan lagi dikali pi. Pi nya itu berapa? Nah, untuk mencari pi atau menuliskan pi, kita cari dulu jari-jarinya berapa. Nah, karena jari-jarinya itu 10,5 cm, maka kita tulis pi nya itu 3,14 dikali R kuadrat. R itu apa? R itu jari-jari. Jari-jarinya 10,5 kuadrat dikali tinggi atau T. Tingginya itu sama dengan 20 cm. Nah, kita tulis lagi. Lalu setelah kita menuliskan pi, jari-jari dan juga tingginya, lalu kita jumlahkan. 1/3 dikali 3,14 dikali 10,5 kuadrat sama dengan 115,4 dikali. Nah, ini yang dikali tingginya. Tingginya itu 20 sama dengan 115 dikali 115,4 dikali 20 sama dengan 2307,9 cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, jadi kesimpulannya kita tulis di sini. Jadi volumenya adalah 2307,9 cm pangkat 3. Alhamdulillah, pemaparan materi kali ini telah selesai. Mohon maaf bila banyak terdapat kekeliruan, dan terima kasih juga kepada semuanya yang telah menonton video saya. Semoga video ini banyak manfaatnya dan juga menambah ilmu buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe dan juga share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.